Berita bahwa Alvin Lim adalah mafia asuransi itu pernah ada memang? Ada. Semua itu terjadi ya bukan karena kriminalisasi lah. Ada sesuatu di balik itu yang membuat dia harus menjalani ini. Siapapun yang menghalangi langkah dia akan dihancurkan, apapun itu caranya, berapapun biayanya. Dengan nama baru, identitas baru, terus dibuat paspor, dibikin mati. Ke Singapura, Ya, disuruh klaim beli asuransi, ya, habis 4 itu bulan meninggal. dibikin meninggal. Kan polisi masuk ke rekening Budi dong? Iya, Siapa ahli warisnya? dibikinlah istrinya Bang Alvin. Loh, Semua orang di kantornya tahu berarti karena istrinya terlibat gitu. terlibat. Yang diklaim itu Total ya, dari 5 asuransi. 3,8 lah kurang lebih. 3,8 Juta Sing dollar. Oke, berarti 40 miliar. Iya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya, di The Real Rumah Uya. Oke, saya di sini bersama dengan Mas Toto, ya, Mas Risto, Ya. sarjana hukum ya, Ya. seorang lawyer, advokat, mantan teman intimnya Alvin Lim, sahabat ya. Mantan teman lah. Ya, Sahabat, oke. ya. Sahabat. Iya. Satu kampus juga. Sebenarnya kalau dibilang mantan ya tetap teman sih. Tetap teman sih, pakai sih. Iya. Berarti ada sesuatu kan? Ya, Iya, ada kata sihnya ya. Iya. tetap teman lah. Iya, tetap Ya. teman, tapi tetap teman secara Cuma mungkin beda pemahaman dalam beda beberapa. pemahaman, beda visi, beda Ya, jalur nih sekarang. Ya, Oke, nah sekarang Mas Toto ini, orang bilang Alvin Lim dikriminalisasi. 2 hari, nggak sampai 2 hari ya setelah podcast tayang di tempat saya, dia langsung ditangkap paksa, dijemput paksa. Sekarang di penjara. Tapi Mas Toto setuju apa nggak dia dikriminalisasi? Apa pantas ditangkap? Ya, sebenarnya kalau mau bicara, mungkin saya harus bicara apa adanya lah ya, tanpa saya tutupi ya. Sebenarnya semua itu terjadi ya bukan karena kriminalisasi lah. Ada sesuatu di balik itu yang membuat dia harus menjalani ini sih. Harus menjalani ini. Jadi Ya. dia di penjara, ditangkap ini, itu memang sesuai dengan prosedur? Saya bilang sesuai prosedur. Oke, kenapa? Ini Ya, kan kasusnya tuh, kita bicarakan dulu deh. Kasusnya kan dia ditangkap tuh karena pemalsuan KTP kan ya? ya, Oke, untuk berhubungan dengan asuransi. ya. Nah, oke, kenapa? Ya, karena apa ya? Kadang-kadang dalam hidup ini kan, Mas, Iya. apa yang tersirat itu belum tentu apa yang tersurat. Oke. Ya kan, satu poin. Dan kedua, kadang-kadang kan ya kita bicara ada asap ya pasti ada api, Iya. ya kan. Dan kalau kita lihat kan lembaga peradilan itu kan juga nggak bisa sembarangan main tangkap, main penjarain orang, Iya. apalagi zaman begini. Iya. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya pun sama sekali secara pertemanan tidak ada masalah dengan Bang Alvin Lim. Iya. Ya kan, kita teman. Cuma ada beberapa hal yang saya ketahui, saya pikir tidak seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Oke, kalau kita resume dikit lagi, Ya, dia kan sekarang dibilang bahwa kan dia cuman alamatnya aja dipakai ya, untuk KTP yang diduga palsu, ya, gitu kan? Dan ini berhubungan dengan asuransi. ya. Dan klaim 6 juta. Klaim cuma 6 juta doang. Ya, Dan dibilang juga kok cuman alamatnya dipakai doang, bukan dia memalsukan, kok dia bisa dipenjara. Nah, sebetulnya urusan apa sih hubungannya asuransi sama KTP itu gimana, saya nggak ngerti. ya sebenarnya kan gini, Mas. Asuransi ini kan juga apa ya? Kalau kita bahas lebih dalam, kenapa kejadian bisa begitu? Ya kan, karena yang 2 orang ini kan dibuatkan KTP dengan nama yang berbeda. Karena Oke, 2 orang ini siapa nih? ya kalau saya bilang ya oleh jaringannya Bang Alvin Lim. Oke, penggunaan alamatnya. Ya mungkin ya karena satu kecerobohan, satu juga mungkin ketidaksengajaan. Ya. Jadi mau gampang ya akhirnya pakai alamat Karawaci tersebut. Buat apa pakai buat KTP di alamat? Gini loh Mas, sebenarnya kan asuransi di kita ini kan Ya, semakin ya. hari kan semakin baik, Iya. ya kan. Dan asuransi kan punya SOP. Iya. Begini Mas, asuransi itu kan sebenarnya untuk orang yang sehat.
Kalau kita orang yang banyak sakit dan sebagainya, kan asuransi tidak bisa terima kita. Iya. Beda dengan BPJS. Iya. Ya kan, hari ini bayar, besok mau sakit bisa. Asuransi kan nggak bisa. Iya. Karena yang bersangkutan dua orang ini sudah punya track record sering keluar masuk rumah sakit, akhirnya supaya tidak ada masalah pada saat pembelian polis, sehingga dibuatlah KTP palsu atas nama kedua orang ini. Nah, dan kita kan jujur akui Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin bagus. Iya. Sistem kependudukan juga semakin bagus, ya kan? Kejadian ini mungkin kalau kita flashback ke 10 tahun lalu nggak ada masalah. Karena masih sulit tracingnya. Tracing ya, Ya, track ya. gitu ya. Tapi kan zaman semakin canggih, ya akhirnya ya dibuatlah KTP dengan nama yang berbeda. Tujuannya sebenarnya Nah, ya buat apa? untuk mengelabui asuransi supaya bisa beli polis. Oke, yang mengelabui ini dua orang ini apa Alvin Lim terlibat? Maksudnya kan gimana nih? Kalau kita bilang ada terlibat, ya saya jawab ada terlibat. Kenapa? Emang ada cerita apa? Karena kan gini, Alvin Lim juga sebenarnya juga mendaftarkan diri sebagai agent di perusahaan Allianz ini dengan KTP yang berbeda. Oke, Alvin Lim nih agen asuransi berarti? Sebenarnya memang dia mantan agen asuransi. Oke. Ya, dan saya juga mantan agency director di beberapa perusahaan asuransi sebelumnya. Di beberapa. Oke, menarik. Pada saat itu kenal dengan Alvin Lim? Ada jalan sih kenal sama beliau, ada jalan yang sebenarnya ya semua ini bisa dimainin ya karena kita manfaatin celah administrasi negara kita yang belum beres. Oke, semua ini bisa dimainin. Berarti Mas pemain dong dulunya? Saya pernah melakukan yang mirip dengan itu juga. Saya Mirip pernah dengan di waktu dibersamaan kan gini, sistem asuransi di Indonesia itu tidak bisa satu agent mewakili beberapa perusahaan. Beda iya. seperti Singapura. Iya. Kalau Singapura kita satu agent kita bisa jual Betul. semua produk Kemana asuransi. aja. Boleh. Iya, Ya, selama kita tidak di blacklist perusahaan Iya, itu iya. kita boleh jual. Tapi di Indonesia enggak. Karena AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengharuskan satu KTP, satu nama untuk satu satu perusahaan asuransi. Terus Nah, oke, pas zaman menarik. itu kan masih sekian tahun yang lalu lah, 5-6 tahun lalu, NIK kita kan masih belum beres. Iya, Nick, kependudukan. Ya, NIK kependudukan belum beres. Jadi dengan mudahnya itu kita bisa buka KTP kedua, ketiga itu dengan sangat mudah. Kita nih siapa berarti? Siapa aja, termasuk saya juga, Alvin Lim? juga sama melakukan itu. Jadi banyak KTP Pasti punya beberapa KTP. yang menjadi agent Untuk di beberapa kita instansi. bisa perusahaan jadi dalam satu waktu kita bisa berada di beberapa perusahaan. Oke, jawab dengan jujur ya. Iya. Berarti Mas pernah jadi mafia asuransi? Itu bukan mafia sih, Mas. Apa? Penjara Karena asuransi? bukan juga, karena gini loh. Ini kan namanya kita bicara ini materi lah Iya. ya, cari income ya. Iya. Kadang-kadang kan kita cari klien itu susah. Iya. Ya kan, kita dapat satu klien, kadang-kadang misalnya kita perusahaan A. Iya. Klien ini sudah beli polis A, dia pengen beli polis B. Kalau kita lepas klien ini ke agent yang B kan hilang ini klien. Iya, iya. Akhirnya kan kita daftar di perusahaan B dengan KTP yang berbeda, Iya. kita dapat license, kita bisa juga jual B. Oke. Jadi kalau dibilang mafia bukan mafia, tapi kalau bilang nakal, nakal. Mafia kan nakal awalnya Mas. Ya, Iya, iya, iya. ya jadi kita cari komisi dari situlah supaya siap apapun jualan kita dapat komisi. Tapi ngomong-ngomong soal asuransi, saya jadi ingat nih, Alvin Lim pernah mengcounter sebuah pemberitaan, saya nggak tahu tuh sumbernya dari mana, yang bilang kalau Alvin Lim itu adalah mafia asuransi, dia bilang itu hoax. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa ada berita seperti itu? Ya. Hoax seperti itu gimana? Kalau menurut saya sih, kalau dibilang hoax, ya juga bukan hoax. Tapi kalau dicari siapa pembuat penyebar berita itu, saya juga tidak tahu. Oke. Ya kan? Coba kalau Mas Uya nanya saya, apakah Alvin Lim itu pemain asuransi atau tidak, ya saya jawab jujur, iya gitu. Mafia asuransi benar berarti? Sebenarnya bukan mafia, tapi kalau lebih halusnya saya bilang pemain lah. Halusnya? Ya. Kasarnya? Kan berita hoax tuh ada kan mafia Iya, bilangnya gitu. iya. Iya. Coba kalau mafia kan konotasinya itu kan wah sangat luar biasa atau Iya, gimana. iya. Tapi ya kalau setahu saya di zaman saya itu juga banyak pemain, bukan beliau aja sih. Tapi berita bahwa Alvin Lim adalah mafia asuransi itu pernah ada memang?
Ada. Ada. Oke, gimana emang ceritanya? Jadi begini, sebenarnya ya apa ya, kita bilang itu adalah upaya untuk mungkin memanfaatkan prosedur yang ada, ya kan, untuk mencari rupiah lah di balik itu. Karena kan semua ini ada gula, ada semut, Mas. Oke, caranya. Jadi perusahaan asuransi juga sengaja menawarkan produk dengan manfaat rawat inap itu yang luar biasa. Oke. Ada yang satu perusahaan tuh sampai 7 juta per hari, 4 juta per hari, ada yang 3 juta per hari, ada yang 2 juta per hari sakit rawat inap. Karena dipikir orang juga sakit juga nggak sering gitu. Iya, Kan? karena kan perusahaan berpikir tidak mungkin lah orang tiap minggu sakit. Iya. Ya kan. Nah, dan juga tidak pernah berpikir orang tiap minggu diare, keluar masuk rumah sakit seminggu, keluar 2 hari, balik lagi diare. Nah, inilah yang dimanfaatin sama pemain ini untuk memanfaatkan peluang tersebut, Mas. Seperti apa cara bermainnya? Ya, saya cerita saat itu ya. Ya. Karena kalau saat ini saya lihat perusahaan asuransi sudah semakin ketat dan menurunkan manfaatnya. Oke. Kalau saat itu yang saya lihat, memang saya pernah juga nonton video tersebut, sehari bisa mencapai 40 juta dari total sekian puluh asuransi yang kita kumpulkan, itu memang sangat benar. Maksudnya satu orang bisa mendapat manfaat sampai 40 juta? Iya, selama Mas Uya beli sekian belas perusahaan asuransi. Iya. Oke, nah sekarang cara yang dilakukan itu pada satu apa emang? Jadi begini, Mas. Jadi misalnya Mas Uya beli 20 polis asuransi dengan manfaat misalnya 40 juta per hari total. Saya ya? Ya. Oke. Ya, terus Mas Uya ya sudahlah masuk rumah sakit, yang paling simpel dilakukan adalah diare. Iya. Ya kan, Mas Uya dirawat inap dengan sakit diare, Mas Uya usahakan selama mungkin di dalam. Saya masuk sana padahal nggak diare? Diare betul, Mas. Dibuat diare? Diarenya betul. Dengan cara, misalnya kalau saat itu, Iya. itu dengan cara minum susu basi, makan indomie basi, makan... Terjadi nih? Memang terjadi. Mas tahu praktek seperti ini ada? Tahu. Oke. Tahu. Mas Dan pernah ada di situ berarti? saya bukan ada di situ, tapi saya tahu siapa-siapa ya pelakunya gitu. Oke. Saya yang beli misalnya Ya. asuransi berapa biji nih? Misalnya Mas beli 20 perusahaan 20 atau perusahaan. 15 perusahaan misalnya. Saya sakit gara-gara minum susu basi. Ya. Saya buat, saya minum sendiri nih. Iya, minum Saya sengaja diare. sampai diare, terus Saya Mas ke masuk rumah ke sakit rumah IGD. sakit. Iya, ke Rumah IGD. sakit. Iya. Iya. Mm-mm. Terus? Mas dirawat inap. Oke. Selesai keluar misalnya Mas dirawat 7 hari. 7 hari dari manfaat yang ada misalnya 30 juta ya, akhirnya setelah proses Mas dapat 7 dari 7 kali 30 juta Iya. dikali 20 asuransi. Enggak, itu 30 juta sudah 20. asuransi. Iya, Berarti saya dapat 210 juta. kurang lebih. Uangnya masuk saya nggak? Sebenarnya uangnya masuk ke Mas Uya. Sebenarnya? Iya. Karena sebenarnya. Tapi Karena semua itu harus dibayar ke rekening Mas Uya. si pemegang polis. Pemegang Tapi yang polis. terjadi sebenarnya? Yang terjadi kan gini loh. Si aktor ini Iya. kan mencari orang-orang yang memang lagi terbelakang ekonomi. Misalnya Mas Vanden lagi luntang-lantung Ya. gini, saya kasih, Mas ada peluang nih, Iya. mau nggak? Ya kan, kamu ikut saya gaji kamu sehari 1,5 juta, kamu kerjanya tidur, makan di rumah sakit aja. Oh, suruh masuk rumah sakit? Iya. 1,5 juta per Iya, hari? iya, misalnya saya Iya. tawarkan gaji 1,5 juta. Iya. Karena posisi Mas Vanden ini susah, ya kan, di Jakarta tahu sendiri Iya. Mas, lebih kejam dari ibu kota. Iya, benar. Ya kan, mau Apalagi- pinjam uang 10.000 sama Iya. kawan nggak mungkin susah. Nah, ibu tiri juga jauh lebih kecil Iya. di kota ya. Nah, akhirnya Mas terimalah. Iya. Begitu Mas terima, sini KTP. Oke, Vanden kasih KTP. KTP kasih, oke. Setelah kasih, saya cek KTP-nya pekerjaan bukan buruh tani atau buruh kasar. Iya. Ya kan, kalau kerjaannya itu buruh tani atau apa, saya nggak berani terima. Iya, karena nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Dia mau nyari Ya. asuransi, ya. Ya kan, setelah saya verifikasi KTP Ya. masuk, ya kan, oke, Mas besok ke bank. Salah satu bank buka rekening. Iya. Rekeningnya saya bilang untuk nanti bayar premi. Iya. Ya kan, nah rekeningnya saya pegang, ATM saya pegang, handphonenya itu nomor saya Oh, siapin. bukan nomor Vanden, bukan? Bukan. Oke, saya ini siapa? Alvin Lim berarti? Ya, dan kita lah, aktornya lah. Aktornya? Aktornya. Oke. Ya kan, aktornya buku tabungan kita pegang, terus akhirnya kita hubungilah agent. Iya. Kita belilah, Vanden beli Iya. A, beli B, beli C, beli D. Uangnya Vanden bukan? Uang saya dong. Uang si aktor nih? Investor berarti? Iya. Oke. Investor, saya yang bayar lah premi. Ya kan, ya asuransi mengenal masa tunggu. Iya. Masa tunggu 1 Iya. bulan. Iya. Setelah capai 1 bulan, ya usah go. Saya telepon Mas Vanden, Iya. Mas besok on kerja.
ya kan. Nah, Besok besok suruh sakit. besok sakit. Oh, kerjanya suruh sakit. Sakit. Nah, hari ini ya waktu awal-awal ya kerjanya memang pahit. Ya siapin susu basi, Suruh minum. ya minum lah, Indomie Wah, tuh, basi. Den, lo. Iya. Iya. Oke. Ya kan? Iya. Akhirnya kan setelah nggak tahan menceret, terus akhirnya ya dirawat inap. Untung nggak mati ya. Nggak mungkin mati sih. Nggak mungkin, oh diare nggak mungkin mati Nggak, ya. nggak mungkin mati, Coba ya. Den. Jangan ini karyawan-karyawan terbaik saya Nggak, nih. sekarang udah nggak bisa, Mas. Iya, iya, karyawan-karyawan terbaik Surya Iya. Utama nih, masa diare. Nggak, kalau sekarang udah nggak bisa. Iya, iya, Karena perusahaan semakin hari semakin ketat. Gitu. Kita lanjutkan nih. Oke. Artinya dia masuk rumah sakit. Ya, Yang bayar polis asuransi adalah, kita. oke, berapa sih biasanya untuk, Tergantung produk, Mas. ya, Kadang-kadang kayak misalnya ada satu perusahaan misalnya dia manfaat 7 juta per bulan itu cukup per hari sakit itu cukup beli 2 polis. ya. Ada yang murah itu bayar per tahun 1 polis cuma 4 juta Per apa nih? per tahun. Per tahun yang Iya. biayain si aktor ini. Kita bayar. Oke. Terus Nah. akhirnya masuk rumah sakit nih. Iya, Terus dia 8 hari. ya Hari. klaim kan. Lah, ya. Akhirnya kan diinvestigasi, diproses, mungkin 1 bulan kemudian bayar ke rekening yang kita pegang. Dari funded. beberapa asuransi nih. Iya. Ya kan dibayar Iya. semua Iya. tuh. Sakit dia. Iya. Total 210 juta tadi. Ya, Masuk ke rekening Fanden. ke rekening funded yang kita pegang. Oh, rekening Fanden yang megang. Kita aktor yang pegang semua. Jadi aktor dapat 210 juta, Iya. bayar Fanden 1,5 juta dikali 8 hari. Ya, begitulah kurang lebih. Kan kita Lo nanggung dapat juga 12 premi. juta, Den, Iya. sakit di rumah sakit. Iya, Berarti untungnya 210 Iya. kurang 12 juta. potong premi. Potong premi Iya. 198 dipotong 4 per berapa polis 2 ya? bulan yang kita bayar Masih ada ya. ratusan juta berarti. Ada. Ada. Oke. Masih kebeli mobil bekas lah. Oke, ini satu orang. 1 orang. Kalau Berapa kali orang 10 yang dikoordinir berapa orang? karena itu kan dinamis, Mas. Berjalan terus ya, Iya. bergulir terus ya. Iya. Ya bisa sampai ratusan orang. Mas. Bisa. Bahkan di Jakarta itu ada pemain besar itu yang punya 300 sampai 400 anak buah. Ini banyak pemainnya berarti. Ada beberapa. Ada kayak yang sudah di blacklist itu ada Jakarta Utara, dia mainnya itu khusus kecelakaan, Mas, anak muda. Jadi dia nge-track motor jatuh patah kaki sekali dirawat itu bulanan, hitung bulan, Wow. 1-2 bulan. Oke, Mas dulu berarti agen asuransi juga. Saya agency director beberapa perusahaan lah. Tahu begini berarti pernah bermain ini ya? Saya tahu ini, saya pernah main, jujur pernah Pernah main, main, ya. pernah Apa-apa main, kan, pernah ya, main, pernah ya. main. Ya. Saya pernah main dan jujur ini saya dapat ini juga karena ya saya intim dengan mereka lah, Mas. Oke, termasuk Karena- tim dengan Alvin Lim berarti tadi bilang. Saya saat itu tidak langsung ke beliau, Oh, karena gimana kan itu? beliau sudah kuat ya. Oke. Beliau sudah punya kaki-kaki yang kuat, jadi saya nggak langsung ke Bang Alvin. Kaki-kaki yang kuat tuh maksudnya ini multi level apa gimana? Sistemnya sebenarnya Ponzi. begitu. Bukan Ponzi ya, sistemnya ini ya seperti kalau Mas Uya bilang mafia, ya is like mafia lah. Iya. Jadi ya kita ada big boss, terus ada mungkin manajer di bawah, dan masing-masing manajer ini punya anak buah. Yang nyari orang-orang si Iya. calon-calon sakit ini. Iya. Oke. Alvin Lim tadi posisi di mana tadi? Kalau udah big boss. Pemodal lah, bos lah. Pemodal. Iya. Oke. Buktinya apa? Dia pernah melakukan ini? Kalau bicara bukti secara konkret memang sulit, Mas. Iya. Karena semua data-datanya kita, rekening-rekening kita, Iya. ya kan kita kalau bilang ini ya pasti sulit Iya. untuk membuktikan itu sulit. Iya. Cuma secara umum sebenarnya kenapa saya mau melakukan ini kan? Iya, kenapa? Ini kan resiko Ya, Mas juga ngomong saya begini. sangat resiko juga untuk bicara begini. Karena Cuma Mas ngomong juga bukan berarti saya juga harus langsung percaya sama Mas ya, ya. ya. Iya. Dan sebenarnya juga kan perusahaan itu juga sudah tahu, Mas. Oke. Perusahaan sudah tahu siapa yang bermain di belakang, Oke. siapa aktor di Iya. belakangnya. Sebenarnya Iya. perusahaan itu juga semua sudah tahu. Iya. Ya kan, bahkan beberapa direktur perusahaan tuh pernah cerita langsung ke saya, Perusahaan asuransi. perusahaan asuransi, direkturnya langsung bicara kalau yang klaim ini dari beliau udah bayar aja daripada pusing gitu. Kalau klaim dari Alvin Lim berarti Ya, dan gengnya itu ya sudah bayar aja daripada bayar. pusing. Kenapa Ya, Mas harus pusing? karena ya sudahlah kan masing-masing orang kan punya karakter yang berbeda, Mas. Iya. Iya kan. Nah, mungkin ya daripada dipikir nanti diserang sana sini dan sebagainya, ya lebih bagus ya sudah bayar aja gitu. Bayar aja. Hmm. Nah, sekarang Alvin Lim tapi kan didakwa kan karena masalah KTP Iya. yang menggunakan alamat dia Ya, yang diduga palsu. karena kan gini lah, inilah sebenarnya
istilahnya berhubungan dengan pertanyaan Mas sebelumnya Iya, iya. soal bukti. Iya. Karena perusahaan asuransi pun sulit membuktikan ini walaupun dia tahu, Mas. Iya, iya. Jadi satu-satunya pintu masuk menjerat beliau adalah dengan kasus KTP palsu ini. Oke, siapa yang melaporkan Alvin Lim sekarang sampai di penjara itu siapa berarti? Kalau saya bilang ya salah satu perusahaan yang cukup besar di Eropa yang ada di Jakarta. Asuransi berarti? Iya. Asuransi? Iya. Oke, Iya. itu yang melaporkan? Iya. Oke, jadi itu yang terjadi sekarang? Ya, itu yang terjadi dan itu akumulasi yang harus dihadapi mungkin Oke. ya. Orang yang memakai alamat Alvin Lim untuk membuat KTP itu berarti Sudah dihukum. itu kliennya siapa? Sebenarnya ya kliennya law firmnya Alvin Iya. dan juga ya anak buahnya Alvin juga sebenarnya. Oh, dia sekaligus anak buahnya Iya. dalam hal asuransi ini? Ya, Emang ceritanya gimana sih dulu? Dia kerugian 6 juta tuh jadi? sebenarnya gini, kita kan kalau kita cuma perkecil mungkin klaim dia itu sakit misalnya cuma sekian hari Iya. kali manfaat misalnya 1 juta Iya. ya 6 hari 6 juta di Iya. satu perusahaan. Iya. Tapi kan itu kan bukan satu perusahaan, Mas. Iya. Itu kan dari banyak perusahaan Perusahaan. dikumpulin. Mungkin yang disorot ini. Jadi yang dianggap itu ya cuma klaim 6 juta. Oh, 6 juta ini dari satu Iya. satu perusahaan. Iya, satu perusahaan itu Karena dia mungkin. ngelapor. Iya. Oke. Karena kebanyakan perusahaan juga nggak mau ribut-ribut. Dia cuma perketat sistem investigasi, dia saring di sana. Jadi dianggap yang sudah bocor ya sudah gitu. Kenapa Mas bicara ini? Justru ini, karena di satu sisi juga saya ngelihat secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Bang Alvin Lim. Malah saya juga sebenarnya cukup mengagumi beliau lah. Iya. Ya kan, perjuangan dia, ya kan, dari bawah sampai atas Ya dengan vokalnya. dengan ya, vokalnya dan yang sebagainya. berani Ya, melawan ketidakadilan ya. itu sebenarnya saya cukup kagum di Iya. situ. Coba kan kadang-kadang saya ngelihat kebenaran itu kan tetap harus dinyatakan. Tetap harus ada orang yang tampil berani menyatakan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Dan saya merasa itu saya terpanggil untuk melakukan itu loh, Mas. Oke Mas. Tapi kan kalau untuk cerita tadi kasus diare, ya kan, terus dapat 210 juta gitu kan, itu juga membuktikannya susah. Iya. Tapi ada nggak kasus lain yang Mas tahu benar dan sudah investigasi bahwa emang ini ada barang bukti, ada dokumen? Sebenarnya ada satu kejadian yang saya lihat juga ini juga apa ya, modusnya ini memanfaatkan kesalahan administrasi. Iya. Ya, jadi ada satu contoh kasus yang saya bawa juga. Ini ada seseorang yang dibuat KTP baru, Oh, seseorang dibuat KTP baru, ya, dibuat KTP baru. dia hilang KTP-nya apa ganti Enggak. identitas nih? Ganti nama, dibuat KTP baru lah. Itu bisa permainan kita dekat dengan Disduk karena juga mungkin sistem kita masih belum terlalu rapi sehingga memungkinkan dilakukan ini. Oke, nah menarik Karena nih. ini Apa nih? kejadian ini di tahun 2019. Oh, baru 3 tahun yang lalu dong, 2,5 tahun yang lalu dong. 3 tahun kurang lah, 2 tahun lebih. Oke, apa nih kejadian apa? Jadi satu modus yang dilakukan beliau itu begini, satu orang misalnya dengan nama sebelumnya itu Asep. Oke, Asep. Ya, Asep ini seumur hidup tidak dari kampung, tidak pernah bikin namanya paspor. Oke. Jadi sidik nggak ada jariah, datanya, tidak ada di pernah, imigrasi. iya. Oke, Asep ini saya bikin KTP baru dengan nama Budi. Oke. Nah, terbitlah dari Disduk KTP dengan nama Budi. Oke. Dan KTP ini asli. Oke. Mas tanya KTP, kakak ini asli. Oke, karena dibuatnya di Di Disduk. Disduk, ya. Dan tercatat. Ya. Nah, di Maret 2019 keluarlah KTP dan kakak atas nama Budi. Coba ada ini. Oke, ini Budi ya. Oke. Dan ini kakaknya. Ini Tapi orang ini namanya bukan Budi sebelumnya. sebenarnya bukan. Iya. Oke, ada kakaknya. Ada yang kakaknya. Cuma satu orang doang. di Ya, dalamnya. sebatang kara lah dibikin. Sebatang kara. Iya. Nggak ada orang tua, nggak ada istri, gitu kan, belum Ya, kawin. belum kawin, ya. Oke, terus? Nah, terus setelah jadi kakak dan KTP ini, pergilah ke kantor imigrasi. Nanti foto paspornya juga saya tinggal Oke. print. Oke. Oke, bikin paspor. Bikin paspor. Oke. Terbitlah paspor atas nama Budi. Oke. Ya kan, setelah ini terbit, Oke. diberangkatkanlah Budi ke Singapura. Budi jalan-jalan ke Singapura nih? Dibawa ke Singapura. Oh, keren. Karena Itu Budi kita beli, datang, Budi datang. ya wajib.
dengan Oke. paspor, dengan bawa ke Singapura Iya. untuk beli polis. Karena kalau kita beli di Indonesia nggak bisa, karena harus beli di Singapura. Oke, jadi beli di Singapura polisnya. Ya. Karena polisnya luar negeri nih berarti. Ya. Perusahaan Singapura. Perusahaan Singapura. Oke, terus? Karena kalau kita beli di kita, misalnya kita beli di atas 2M saja, itu sudah prosedurnya berbelit, diminta bukti setoran pajak dan Iya, sebagainya. Kalau di Singapura, itu harga per nyawa manusia itu 1,5 juta. Untuk limit tidak ribetnya itu 1,5 juta. Jadi kalau dolar Oke. dolar Singapura. Jadi kalau Mas belinya di bawah 1 juta, Ini apa? Premi apa pertanggungan? uang pertanggungan. Uang pertanggungan. Jadi Iya. kalau meninggal dapat 1,5 juta dolar. Iya, maksimal ya. Di Kalau bawah itu nggak ada nggak Oke. ribet. Di bawah itu cuma isi form. Iya. Mas punya harta berapa, Iya. income berapa, sekedar isi aja. Iya. Oke, jadi itu yang dimanfaatkan. Iya. Jadi dibawalah Budi ini ke Singapura, dibelilah perusahaan A 1 juta dolar, perusahaan B 1 juta dolar, perusahaan C 1 juta dolar, Iya. perusahaan D 500.000, perusahaan E 240.000. Oke. Padahal kerjanya apa nih si Budi ini? Ya, pasti direkayasa bahwa dia adalah seorang pebisnis dan sebagainya. Oke. Sedangkan dia tinggalnya di Cimone, Karawaci ya. Ya, enggak di Nggak di KTP-nya ya. di Singapura dibikin tinggal di apartemennya beliau di U-Resident Oh, apartemen beliau tuh apartemen di Karawaci. siapa nih? Ya, Bang Alvin. Oh, dia punya apartemen. Iya, Alamatnya di situ. Iya. Ada datanya, buktinya? ada. Oke. Oh, dia tinggal di situ alamatnya. Tapi itu pasti apartemen Alvin Lim bukan? Iya. Oke. Oke, jadi Alvin Lim yang mengantar nih. Enggak, dia ada apartemen di sini. Iya. Dia juga ada apartemen di lantai apa tuh yang paling tinggi itu namanya penthouse. Iya. Kalau ini mungkin bisa dia sewa atau apa Iya, unit iya, ini. iya. Iya kan? Nah, Oke, akhirnya dia punya di 4 polis asuransi. 5 5 polis. Terus Iya. habis itu si Budi ini gimana nasibnya? Pulang ke Indonesia? pulang ke Indonesia kayak biasa. Di Singapura cuma gitu doang. Dia cuma beli polis Nggak saja. dikasih kesempatan makan durian musangking itu nggak? Ya, saya nggak ngerti. Nggak tahu ya. Ya, Iya, saya iya, nggak iya. ngerti. Oke. Nah, setelah dipulang Indonesia itu kan kejadian April. April nih. Ah, Oke, kalau kita bisa lihat KTP-nya ini Karena dibuatnya bulan Maret Iya. 2019. ya, karena dari polis-polis ini semua invoice-nya itu di April. April. Oke, Iya. jadi sebulan setelah buat KTP. Ya, ini kan invoice-nya April 13. Iya. Ini juga April Mei lah dia Iya. belinya. Iya. Nah, setelah ini invoice di bulan Agustus dibikinlah Budi ini kena serangan jantung dan meninggal. Meninggal. Iya. Oke. Jadi setelah asuransi bulan April 4 bulan kemudian meninggal. Iya. Sial banget tuh perusahaan asuransi. Nah, ya itulah saya bilang Teman-teman. Iya, iya. saya bilang terlalu kasar mainnya. Oke, meninggal. Tahunnya Iya. dia dibuat meninggal dari mana? Dari laporan klaim ini, meninggal karena serangan jantung. Iya. Di sini ada reportnya sih. Dia meninggal karena serangan jantung dan pada bulan Oktober keluarlah disduk akte kematian. Oh, kutipan akte kematian ya. Iya. Jadi kalau meninggal di Tangerang, Budi. ya. Oke. Jadi kalau Mas bilang ini dokumen palsu, dokumen asli, Mas. Oke, ada ininya. Oke. Ah, Dibuat meninggal. ya. Budinya kemana sekarang? Saya nggak tahu. Benar-benar meninggal apa? Budi yang asli benar-benar Budi yang di sini benar-benar meninggal. Oh, benar-benar meninggal di data Di kependudukan. suratnya benar-benar Karena meninggal. ada akte Iya, iya. keterangan meninggal. Iya. Tapi orang aslinya Saya nggak tahu di mana. karena bukan Budi namanya. Bukan. Siapa yang kita Ya, tahu? cuma orang ini seumur hidup nggak pernah bisa bikin paspor lagi. Karena Langsung data, kelacak masalah. sidik jarinya udah Iya. ada di imigrasi. Iya, kecuali Karena buat dia bisa nggak ganti. penting juga gitu kan. Mungkin. Karena dia juga bukan orang yang suka Ya, dibuat karena ya pergi ke luar negeri. dan dia mungkin tidak pernah punya mimpi untuk naik haji dan sebagainya. Oke, dan si Budi ini kan polisi masuk ke rekening Budi dong. Iya, Siapa ahli warisnya? dibikinlah istrinya Bang Alvin. Loh. Tunggu. Ahli warisnya di polisi ditulis adalah Istrinya Bang Alvin. mana datanya? Ada ini. Ada datanya semua ada di sini. Ini data benar bukan Mas yang buat kan nih? Data benar, Mas. Oke. Sorry nih saya nanya Iya. saya mesti. Iya. Ini ada satu surat dari istrinya ke perusahaan asuransi menerangkan semua kronologis dan sebagainya. Kronologis meninggalnya. Iya. Oke, ini tunggu. Name of deceased Budi Sulaiman. Iya. Date of death, tanggal kematian 19 Agustus. Iya. Kita doakan dulu semoga arwahnya tenang. Oke. Penyebabnya adalah cardiac arrest. Oke, MCI, serangan jantung. Iya.
Name of beneficiary. Ya, istrinya Siapa nih? beliau. Oke, jadi nama penerima klaimnya, ahli warisnya Fiorucci Istrinya. Pangkaraya itu adalah Istrinya Bang Alvin. bukan istrinya dia. Bukan. Oh ya, karena dia dia sebatang sebatang kara. Iya. Oke. Terus terima $1 juta Iya. yang diklaim Klaimnya $1 juta. untuk satu perusahaan asuransi. Iya. Loh, kenapa orang asuransi mau ngasih ke, padahal kan dia bukan istrinya. Justru itu kan saya bilang permainan ini terlalu kasar kalau untuk saya. Iya. Iya kan? Oke, jadi orang ini, sorry, saya ulang ya. Ya. Orang ini dibuat KTP palsu, data baru. Enggak, sebenarnya kalau dibilang KTP palsu, dibuat KTP baru Ya. dengan nama baru, identitas baru, terus- dibuat paspor, terus dibikin diberangkatkan mati. ke Singapura, Iya. disuruh klaim disuruh Beli. asuransi. Ya, habis 4 itu bulan meninggal. dibikin meninggal. Dan ahli warisnya adalah Istrinya. Alvin Lim. Iya. Kan ini terlalu kasar permainan begini sebenarnya. Oke, data ini dapat dari mana? Saya ada dapat dari orang asuransi juga. Oke, dan ada berapa asuransi? 5. Totally berapa yang diterima, manfaat yang diterima uang pertanggungan dari ahli waris ini? Manfaat yang diklaim itu Total dari 5 asuransi? 3,8 lah kurang lebih. 3,8 Juta Sing dollar. Sing dollar. Artinya 30 M sekian lebih ya? 40 lah. 40 M. 40 Sekarang something. satu Singapura berapa ya? 1.100 lah. 11.000. Oh, sekarang 11.000. Oke, berarti 40 miliar. Iya, kurang lebih. Yang megang, berarti itu masuk ke rekeningnya Ahli waris. istrinya Alvin Lim. Ya. Bisa di-track duitnya masuk situ nggak? Kalau PPAJK mau track ya pasti bisa track. PPATK, Cuma kan ya ya. PPATK. Kan tapi karena namanya uang asuransi itu PPATK nggak terlalu ambil pusing karena sudah ketahuan yang bayar itu perusahaan asuransi. Beda kalau Mas Uya kirim uang misalnya dari Amerika pulang Ya. sekian puluh M itu akan masalah di track. Tapi kan kalau PPATK sudah tahu ini pembayaran asuransi, pembayaran dari perusahaan asuransi biasa itu tidak ada masalah. Mas, kira-kira kalau memang ini praktek ini terjadi ya, benar adanya ya yang Mas ungkapkan. Kira-kira berapa total uang yang sudah dikeruk dari asuransi ini? Kalau Mas tanya berapa besar jumlahnya kan saya juga tidak tahu Mas, Ya. tidak tahu pasti angkanya. Dan ini kan akumulasi Mas, sudah berjalan sekian tahun, bukan cuma kejadian sebentar. Ya. Dan ini kan tetap ada plus minus, kadang-kadang ada resiko Mas. Nah, jadi kalau ditanya berapa banyak, ya sudah pasti banyak. Tapi berapa nominalnya saya nggak bisa sebut. Karena kerjaan gini nggak banyak resiko Mas. Kadang-kadang uang dibawa kabur juga sama anak buah. Karena tadi Kadang-kadang nggak dibayar sama asuransi, kadang-kadang dari rumah sakit ada masalah. karena dari tadi satu contoh kasus yang tadi Budi siapa tadi itu aja kan udah 40 miliar sendiri. Ya, tapi kan Baru satu orang. yang main begitu kan jarang-jarang Mas. Itu kan Iya. setahun paling main 1-2 Yang orang. kasus besar, yang Kasus meninggalkan, besar, ya. yang meninggalkan gitu ya. Ya, tapi kalau yang lain kan kayak santunan ini kan istilahnya banyak biaya variabel X-nya itu banyak Mas. Jadi kadang-kadang bisa juga rugi, Bang. Iya. Bisa juga kita investor itu rugi, Oke, bisa kita terjadi. udah bayarin premi, tapi Iya, ternyata uang klaimnya diambil anak buah, dia kabur. Kan sangat mudah. pernah Mas kejadian gitu juga. Sering juga Iya. ada kejadian begitu. Begini, misalnya siapa tadi Mas Pander. Mas Vanden. Mas Vanden Sianto. dari kampung, tapi istilahnya pin-pinbo lah. Iya, pintar-pintar bodoh. Ya, jadi dia kasih saya buku ATM, kasih saya buku tabungan, Iya. key-nya itu dikasih, ya kan? Begitu dia tahu saya klaim ini keluar uang puluhan juta, ratusan juta Iya. keluar, si Mas ini pergi ke bank, Blokir ini. blokir, dia bilang dia lapor hilang. Iya. Keluarlah buku baru, ATM baru, semua ke dia. Uang itu tetap masuklah ke rekening dia. Beliau yang ambil sendiri. Itu Saya pernah nggak usah. alami apa dialami? Pernah beberapa orang pemain alamin. Alami. Sering kadang-kadang. Nah itu mereka selalu mencari orang yang memang boleh tanda quote unquote ya polos dan bodoh. Ya, jadi korbannya berarti orang-orang yang bego-bego banget. Ya kalau orang pintar yang miskin dan licik nggak berani juga. Oh, berarti lu bego deh kalau dipakai sama lu Den, ya kan? Iya. Oke. Tapi bisa nggak satu orang pemain bisa meraup untung sampai ratusan miliar? Akumulasi bisa Mas, Bisa. tapi kalau serempak ya Iya. nggak bisa serentak sekian nggak bisa. Iya. Tapi kalau akumulasi sekian lama ya sangat bisa. Iya. Dan modus ini sebenarnya kan sudah tercium lama juga sama perusahaan. Cuma kan pembuktiannya itu butuh waktu Mas. Tapi tambah ke hari perusahaan tambah pinter. Iya. Sekarang dia tahu misalnya Mas Vanden ini sakit diare di rumah sakit
1 hari 2 hari nggak keluar, besok diinvestigasikan, masuk ke rumah sakit, masuk ke kamar Mas Vanden, tanya, kamu sakitnya apa, gini, interogasi, ya kan, setelah interogasi, Mas beli polisnya sama siapa? Sebulan bayar polis premi berapa? Bayarnya pakai apa? AAUU nggak bisa jawab kan? Udah, diteleponin dari perusahaan langsung. Tanggungan atas pasien ini cut. Bisa di-cut tuh? Di stop. Berhak tuh? Iya. Oh, Bisa, kan perusahaan semakin hari semakin pinter, Mas. Oke. Nah, jadi modus yang saya ungkap ini sebenarnya sudah bukan barang baru dan jangan ditiru, karena saat ini sudah nggak bisa begitu Tapi lagi. tadi sekali modus penipuan aja bisa dapat 40 miliar. Ya tergantung sih, Mas. Kan saya bilang, satu perusahaan di Singapura itu harga nyawa kita itu $1,5 juta, Iya, 15M, 16M. Oke. Nah, jadi tergantung siapa yang bermain juga. Ini 2019 tadi baru 2 tahun lebih yang lalu ya? Iya, Si Budi ini nggak tahu sekarang orangnya ngapain. tidak tahu. Yang pasti masih Karena hidup. secara surat, Secara orangnya. ya sudah meninggal. Karena pernah juga ada satu kejadian, karena kan semua ini bisa begini kan ada permulaan, Mas. Oke. Ya kan, pernah juga beliau buat itu ke salah satu anak buahnya yang advokat, Iya. advokat perempuan lah, dibikin meninggal, dan sekarang yang bersangkutan tidak bisa kemanapun juga karena KTP aslinya dia sudah meninggal. Oke. Mas berusaha nggak mencari si Budi ini di mana? Saya juga pertama juga tidak ada kepentingan, Mas. Iya. Ya kan, cuma kalau Mas nuduh saya bicara hoax, bicara Oh, nggak, Mas, saya sembarangan, nggak nuduh. Saya cuman misalnya hanya bertanya, ya, ya, misalnya karena Mas, tugas saya Mas, menanya, ya. nggak, Alvin Lim kan misalnya menuduh saya Ya, bicara hoax, ya, nggak ada ya, dasar, ya. kan saya juga pasti mau membela diri, Pak. Iya, dan ada resiko pasti. Iya, kenapa saya asal bicara kalau nggak Iya, ada dasar, iya. ya kan, hanya sekedar itu aja. Kalau untuk mencari, wah gimana juga bukan tugas saya. Oke, tapi yang namanya Budi ini kalau emang masih hidup bisa hubungi kita. Buat apa nih? Dihipnotis. Belum tentu mau juga kali. Belum tentu mau. Tapi kan Belum ada tentu orang mau. pasti ada yang kenal dia dong. Belum tentu mau. Ya, pasti Dia nggak ada yang, mungkin ya, tinggal hidup sendiri di Indonesia iya, ini kan? iya. Iya kan? Ya, Iya. tapi ya itulah, Iya. karena beliau itu karakternya dan pengaruhnya itu cukup lah. Di Iya. bawah dia itu pasti takut. Mungkin Mas bayangin, Mas punya anak buah sekian banyak. Kalau ada satu yang tidak like sosmednya Mas Uya nggak gaji dia. Anak buah saya aja nggak follow Instagram saya. Nah, Oh ya, gue baru follow lo. King_Uya Kuya. nah, Apa saya mesti ganti nama asli saya? Surya Utama. Iya. Oh nah, gitu ya? itu tidak digaji. Jadi benar-benar semuanya itu dilatih, dibentuk itu semuanya itu di bawah tekanan dia. Loh, jadi Alvin Lim itu sebenarnya pengacara apa agen asuransi loh? Dulunya agen Berarti asuransi. sekarang dia udah tobat dong. Sekarang ya Kalau dia, emang pernah bener ada ini. ya dia sebenarnya sekarang Kalau emang ini benar sudah ya. bagian dari masa lalu sebenarnya, Iya, Mas. iya. Cuma kan kadang-kadang dalam hidup ini, Mas, ada satu ungkapan lah. Iya. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah salah, Mas. Orang yang hebat adalah orang yang mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah harapan saya kenapa saya bicara di sini, Mas. Iya. Karena Karena Mas juga pernah jadi bagian itu. saya pernah ada di bagian itu, Iya. saya juga pernah orang bersalah, saya juga bukan orang yang bersih, tapi saya akui itu, Mas. Cuma saya berusaha hidup, Tuhan kasih hidup kita lebih panjang, berusaha lebih baik dari hari ke hari sih, Mas. Itu aja. Oke. Dan sekarang berarti salah satu yang melaporkan Alvin ini sampai dia masuk penjara itu berarti salah satu perusahaan asuransi ini nih. Bukan. Bukan beda kasus, bukan yang ini. Bukan ini kasus yang berbeda. Karena yang dilaporkan ini pasti karena gini, Mas, perusahaan untuk melaporkan beliau juga nggak gampang, Pak. Karena kita orang hukum kan ngerti, Mas, harus Iya. berkelitnya di mana, Iya. kita jaga kita di mana, gitu. Nah, salah satu celah yang dipakai ya itulah karena dia buat KTP atas nama itu khusus dari percakapan WhatsApp dan sebagainya itu memang perintah dari beliau. Dan itu semua anak buahnya ditekan, anak buahnya nunjukin. Dan jadi itu yang membuat beliau itu nggak bisa lari. Oke, jadi menurut Mas kira-kira Alvin Lim ini bisa lolos nggak dari jeratan yang sekarang? Ya kan masih proses Iya. kasasi, Iya. ya kan. Saya kan juga nggak bisa bilang beliau bisa lolos atau tidak, juga tidak boleh. Iya, Itu iya. bukan wewenang saya untuk menjawab sih, Mas. Oke. Cuma ya saya mendoakan beliau kalau bisa ya masalah ini cepat selesai lah. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang nih ya, bahwa
Alvin Lim dikriminalisasi karena dia banyak menyenggol kepentingan-kepentingan atau penguasa-penguasa yang melenceng gitu kan. Aparat-aparat yang melenceng. Itu tidak ada hubungan dengan dia di penjara sekarang. Sebenarnya kalau jujur dijawab ya tidak ada hubungan. Tapi kalau dibilang menyenggol juga itu juga nggak salah. Iya. Tapi setuju nggak dengan apa yang dilakukan Alvin Lim di luar masalah asuransi ini? Ya benar apa nggak ya? Yang di luar kayak dia sempat ngomong apa aja sih? Praktek-praktek di dalam kepolisian, dalam kejaksaan, gitu kan. Mas, Sebenarnya gini, apa Mas. nggak? Paham nggak? Sebenarnya yang diungkapkan beliau itu sebenarnya itu tidak salah. Iya. Tapi kan ini bukan kejahatan seluruh institusi, Mas. Iya. Ya kan, ini kan ulah beberapa oknum. Iya. Jadi jangan institusi yang dihajar. Iya. Ya kan. Dan menurut saya kita hajar institusi berarti kita coret muka kita sendiri, Mas. Ya karena kita bagian dari Iya, milik kita bersama. iya setuju, Mas. Iya. Itu aja. Oke. Dan ada nggak dari move dari Alvin Lim di luar asuransi ini yang Mas juga nggak setuju? Sebenarnya Atau Mas tahu? yang saya tahu itu sebenarnya ada beberapa hal. Iya. Ya kan, kadang-kadang beliau itu ya boleh dibilang buat beliau peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk hajar orang. Kan dia juga sempat membuat kesaksian yang soal dia memberikan uang 500 juta kalau nggak salah ya. Untuk siapa? Jaksa apa dulu ya? Oh ya, kalau berhubungan sama perkara ya mungkin. Iya, Tapi iya. kalau diberikan cuma-cuma itu tidak mungkin. Iya. Karena saya tahu kalau masalah uang itu beliau sangat ketat lah. Iya. Nggak gampang gitu. Temen main dia yang puluhan tahun aja mau pinjam uang 50 juta itu jangan harap bisa dapat. Dia bukannya orang kaya raya, Mas? Sebenarnya begini, ya kan, kalau kita bicara ke masa lalu kan sebenarnya saya tidak tahu persis. Cuma kalau Mas tanya begitu, ya sebenarnya saya sangat simpati sama masa lalu beliau lah. Ya. Karena dia termasuk anak yang tidak dididik dan tidak merasakan kasih sayang orang tua. Iya. Ya, dari kecil sama mamanya sudah ditaruh di asrama. Jadi dia harus hidup sendiri, harus gimana. Nah, itu yang membentuk karakter dia itu mungkin anggap semuanya ini nggak benar gitu. Iya. Karena sebagai protes pengungkapan ekspresi ini deh, penolakan dia gitu. Iya. Itu sih, Mas. Oke, tapi Mas, anak dari Alvin Lim kan Kate ya. Kate ya. Sekarang lagi bersuara untuk membela bapaknya. Dia malah mengeluarkan statement bahwa ada dugaan salah satu oknum jaksa yang diduga memiliki KTP double ya, KTP ganda. Itu kok nggak diapa-apain gitu kan. Tapi bapaknya hanya alamatnya dipakai, dikriminalisasi. Terus pelakunya dulu dihukum 2 tahun, Nah, tapi 2,5 dia tahun. dituntutnya sekarang 4 tahun. Nah, Gimana menurut pendapat Mas Toto nih? ya sebenarnya kalau kita bicara kejadian yang belakangan ini, ya semuanya itu kan juga ada sebabnya, Mas. Iya. Ya kan, saya pribadi sebenarnya saya juga dapat sumber dari orang-orang terdekat saya. Semua ini juga kerjaan beliau yang istilahnya cuci otak anaknya, yang setel anaknya bagaimana harus bersuara di luar dan sebagainya. Cuma ya saya pikir kita nggak perpanjang di sini karena ya saya anggap aja situ satu ungkapan beliau tidak nyaman, tidak betah di dalam sel gitu. Iya. Tidak betah dalam sel. Itu iya. maksudnya doktrin dia tadi di dalam penjara nggak mungkin pegang handphone loh. Kalau sumber yang saya bisa percaya dan akurat, dalam penjara pun beliau masih handle semuanya itu dengan handphone. Oke, tapi kalau jujur Mas, saya ngelihat Kate anaknya, kalau di persepsi saya, anaknya tuh emang dari dalamnya emang pintar gitu ya. Dari cara ngomongnya, Ya, dia kan emang kita mengalir aja gitu. sebenarnya gini, Mas. Kalau saya lihat, saya justru sangat prihatin. Iya. Karena anak seusia Kate ini yang begitu muda sudah ditanam doktrin kebencian. Iya. Ya kan? Saya sebenarnya sangat menyayangkan ini. Iya. Karena satu anak masih kecil, masih lembar putih yang polos, kita sudah setting dia dengan pemahaman dan dengan pikiran yang sangat membenci. Ini menurut saya ini hal yang sangat tidak bagus. Iya. Ya kan? Tapi di satu sisi Alvin Lim juga tidak punya pilihan lain. Ya. Karena istrinya Fiorucci juga tidak punya karakter seperti Kate.
Iya. Jadi karakter Kate inilah dimanfaatkan, ya ditanaminlah doktrin Iya, bahwa iya. dia selalu playing victim. Iya. Sih. Dan ini menurut saya tidak bagus sih, Mas. Oke, nah pertanyaan saya, kalau memang tadi dugaan yang permainan asuransi oleh Alvin Lim ini memang benar gitu ya, istrinya tahu apa nggak? Tahu semua orang di kantornya tahu. Berarti Karena istrinya terlibat, gitu. terlibat, karena istrinya lah yang merubah resume medis dari dokter itu untuk klaim Singapura, istrilah yang merubah. Karena istrinya kan bekas perawat. Oh ya, Jadi dia bisa tulis tulisan dokter. kalau itu benar ya. Iya. Anaknya tahu nggak? Kalau anak belum tentu tahu. Ya masih polos lah. Ya, masih kecil, masih polos saat itu kan. Oke. Tapi kalau emang ini kan ibarat datanya dokumennya sudah keluar. Nah, Berarti perusahaan-perusahaan asuransi Singapura ini dirugikan. Kenapa mereka nggak mengajukan tuntutan atau melaporkan? karena gini ya Mas, Iya, mungkin kita juga tidak bisa intervensi. iya. Iya Nah, kan? pertanyaan saya karena kalau emang ini kan kerugian yang besar buat mereka Iya, gitu. karena kan Benar-benar gini kejahatan loh. Gini Mas, karena perusahaan Singapura itu kan tidak membayangkan bahwa Indonesia punya sistem ini masih bobrok. Iya, sistem kependudukan Ya, berarti berantakan. dan cara kita bermain diare aja, divisi klaim Singapura diceritakan sama Indonesia modus begini, mereka bilang ini gila. Mereka tidak nyangka bisa sampai begini kerjaan orang Indonesia. Super mafia berarti. Ya, nggak masuk akal buat mereka. Ya kan, karena kayak satu contoh produk Singapura, itu dia bisa klaim per hari itu $2.800 per sehari sakit. Dengan dari 4 polis, Iya. sekitar 30 juta. Iya. Ya kan, dia bingung, tapi itu untuk sakit tertentu Mas. Dia ada 10 macam kriteria sakit yang bisa klaim 30 juta per hari. Kalau sakit biasa yang lain cuma $500, ada 5 juta. Oke. Nah, jadi beliau itu memanfaatkan, yang saya juga pernah nonton juga di video itu, ya benar kejadiannya begitu. Dalam pengertian dibikinlah, misalnya sakitnya diare. Ya kan? Nah, diare itu kan cuma dibayar $500. Iya. Dibikinlah supaya bisa dibayar $2.800, dia bikinlah diare ex causa food poison. Oh, keracunan makanan. Keracunan. Jadi diare yang disebabkan Oleh keracunan makanan. Nah, itulah istri beliau yang merubah resume medis ini. Itu, ya. Ya, nah di Singapura itu memang jadi pertanyaan besar. Orang Indonesia tiap minggu food poison tapi nggak mati-mati. Orang Singapura sekali food poison mati. Iya. Ini bisa diulang. Karena di sana mungkin nggak ada jajanan pinggir jalan. Nah, kan? ini tiap minggu bisa food poison. Iya. Jadi itu yang membuat mereka itu kadang-kadang nggak masuk akal. Dan dia kadang-kadang bingung lihat orang Indonesia sakit bisa sampai 2 minggu, 3 minggu di rumah sakit. Di Singapura operasi besarnya mungkin 2-3 hari sudah pulang. Iya. Jadi benar-benar produk dia itu dia nggak make sense dimanfaatin sama orang Indonesia dengan sakit bisa 2-3 minggu. Oke. Menurut dia itu tidak make sense. Cuma efeknya itu sekarang orang Indonesia sangat sulit beli polis di Singapura. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya juga sebagai ahli dan pakar asuransi ya. Nah, Sebetulnya lebih kita bermanfaat kita beli polis asuransi di Indonesia atau di Singapura? kalau Jujur, jujur, saya mau jujur. ya kalau jujur saya jawab sebaiknya kita beli polis di negara mana kita berada. Iya. Soalnya saya banyak kecewa sama perusahaan asuransi Indonesia, Mas. Oh, Jujur ya kan aja. gini Mas. Semua Iya. ini kan ada istilahnya ada prosedur, Iya, iya. ada protap Iya, yang harus kita pahami. Iya. Ya kan? Jadi kalau itu kita bisa pahami, kita penuhi juga tidak ada alasan perusahaan tidak bayar. Oke. Cuma usahakanlah beli asuransi dari perusahaan besar. Sekarang saya tinggal menyisakan satu nih yang saya jalanin. Ah, Iya. oh, Iya, iya. Tapi kalau di asuransi, kalau di Singapura lebih baik apa sama aja sebenarnya? kalau untuk beli di Singapura terus terang sangat mudah. Iya. Ya kan, kita bisa beli Iya. premi besar dengan sangat mudah dan harga yang jauh lebih Iya. murah. Tapi Mengklaimnya? masalahnya itu di saat klaim aja. Iya. Harus Karena ada. pada saat kita beli di polis Singapura, dia Iya. tidak pernah nanya, Mas Uya beli polis ini warisinnya ke siapa? Tidak pernah ditanya, Mas. Oke, jadi nggak ada Nggak ada pertanyaan itu. beneficiary. Bukan, ya itu Iya. dia nggak nanya Iya. beneficiary ownernya Iya, siapa, iya, dia nggak nanya dulu, jual aja dulu. Iya. Setelah Begitu Mas nanti mau klaim, baru datang masalah. Itu, iya. Nah itulah prosesnya tuh bisa sampai 1-2 tahun. Iya, iya, iya. Ah, Oke, jadi emang harus ada yang ahlinya ya. ya, Oke. Kalau gitu di Amerika aja lah. Iya, iya. Amerika kalau Indonesia yang beli juga nggak bakal bisa dapet. Iya, tuh. iya, iya. Kalau Singapura bisa karena Singapura kan istilahnya agennya banyak, Iya, iya. orangnya dikit, jadi dia diizinkan nyebrang ambil orang Indonesia. Iya, oke.
Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya tentang Alvin Lim, pandangan Mas. Ya, kalau saya lihat, ya dia orang yang cukup ambisi, ya kan, cukup keras dengan prinsip dia, dan dia selalu menganggap bahwa semua yang berseberangan itu adalah tidak benar dan sebagainya. Dan sebisa mungkin siapapun yang menghalangi langkah dia akan dihancurkan, apapun itu caranya, berapapun biayanya. Gitu. Itulah dia. Ya. Itu dia seperti itu. Iya. Oke, Mas, Karakternya ngomong seperti begini ada resiko dong. sangat ada resiko. Iya. Sangat resiko. Iya. Cuma saya berpikir dalam hidup ini, kalau yang kita katakan itu kebenaran, saya pikir itu di atas segalanya. Iya. Satu. Terus kedua, harapan saya bisa bicara begini, saya pikir apapun caranya itu, seseorang itu butuh orang lain untuk mengingatkan. Saya anggap saya juga tidak ada masalah pribadi dengan beliau, saya juga masih menghargai beliau dan juga masih anggap beliau teman saya. Saya berharap dengan saya bicara begini, beliau ada pikiran untuk sadar, ya untuk berubah. Toh Alvin Lim tidak hebat dengan mengakui kesalahannya, justru akan semakin hebat dengan mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Oke. Dan intinya kita lihatlah nanti kelanjutan seperti apa. Ya. Tapi Mas bisa bertanggung jawabkan apa yang Mas omongin kan? Sangat siap sih Mas. Sangat siap ya? Sangat siap. Oke. Dan sebenarnya sudah beberapa pihak menghubungi atur pertemuan, cuma saya masih tahan-tahan. Karena saya juga nggak tahu kenapa hati saya lebih percaya sama Mas Uy, saya juga nggak tahu. Pertanyaan saya, kenapa Mas mau ngomongin sama saya? Kan ada Deddy Corbuzier, ada Denny Sumargo, ada siapa? Ya? Kalau Denny Sumargo saya nggak pernah hubungi, tapi kalau Deddy Corbuzier saya pernah hubungi, tapi beliau itu tidak nanggepin saya. Ya kan? Saya hubungi Mas Uya karena saya ngelihat saya nanggepin ya. Ya, saya ngelihat Mas Uya juga istilahnya, tapi masih ada tanggapan. Saya pikir ya sudahlah, saya pilih salah satu yang istilahnya yang cukup famous untuk bisa ngungkapin ini. Karena saya juga di satu sisi saya juga nggak mau Mas Uya dapat informasi yang tidak benar gitu, Mas. Jadi hanya karena saya famous, bukan saya pintar, Mas ya? Ya, itu kan lengkap, Mas. Sudah famous, pintar, dan sebagainya gitu. Iya, bercanda, Mas. Iya. Ya, karena saya masih ngukur saya tuh sebetulnya pintar apa enggak ya. Oke, kalau begitu Mas Toto terima kasih. Siap. Ya, oke, dan kalau memang Mas merasa yang Mas ungkapkan adalah sebuah kebenaran dan memang harus dikatakan ya. Ini bicara umum ya. Kita pun sebagai orang manusia yang hidup di dunia ini juga hanya sementara, ya layaknya juga kalau di dalam diri kita ada suatu kebenaran yang harus diungkapkan ya, katakan jika walaupun itu ada resikonya. Pasti, ya. Oke, dan silakan kasih komentar dan tetap semangat juga buat Alvin Lim, ya kan? Dan tetap suarakan kebenaran juga buat Alvin Lim, ya. Tapi yang soal ini kan kasus yang beda ya. Beda. Oke, terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.